Salam puji Tuhan, kembali kita memuliakan Tuhan di hari Selasa tanggal 24 Juni 2025 dengan kita awali lagu dengan Ikut Dikau Saja Tuhan. Ikut Dikau. Kau saja Tuhan, jalan damai bagiku. Aku selamat dan sentosa hanya oleh darah-Mu. Aku ingin ikuti Kau dan mengabdi padamu. Dalam Dikau juru selamat, ku bahagia penuh. Ikut Dikau di sengsara, karena janji-Mu teguh. Atas kuasa kegelapan, ku menang bersama-Mu. Aku ingin ikuti Kau dan mengabdi padamu. Dalam Dikau juru selamat, ku bahagia penuh. Mari kita tundukkan kepala, kita berdoa untuk mendengar firman Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik, Bapa yang kami puji sembah dalam nama Tuhan Yesus atas kebaikan dan kemurahan-Mu serta penyertaan Tuhan, perlindungan Tuhan segala sesuatu dalam hidup kami dari kemarin hingga hari ini. Tuhan, pada hari ini kami akan mendengar firman-Mu untuk kami renungkan hari ini Tuhan. Biarlah Roh Kudus-Mu yang hadir meneguhkan, hadir dalam hati pikiran kami untuk dapat memahami apa yang ingin Tuhan sampaikan kepada kami. Kami siap buka hati pikiran kami hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Salam, puji Tuhan. Apa kabar Bapak Ibu semua, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan? Haleluya. Sukacita melimpah, damai, sejahtera buat kita semuanya. Firman Tuhan hari ini terambil dari Matius 24 ayat 7. Matius 24 ayat 7. Mari kita buka Alkitab kita masing-masing, baik yang di handphone maupun Alkitab secara fisik. Firman hari ini berjudul tentang akhir zaman. Bapak Ibu, kalau bicara akhir zaman, apa yang terpikir dalam pikiran kita? Yaitu penderitaan, peperangan, atau penghakiman, segala sesuatu yang buruk tentunya. Jadi mari kita sama-sama kita baca Matius 24 ayat 7. Sebab bangsa-bangsa akan bangkit melawan bangsa, dan kerajaan melawan kerajaan. Akan ada kelaparan dan gempa bumi di berbagai tempat. Bangsa-bangsa melawan bangsa. Apakah hari ini kita sudah mendengar bagaimana yang terjadi mengenai dunia ini? Yang sering kita lihat atau kita lihat di medsos yang sedang terjadi antara Israel dan Iran. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, firman hari ini berkenaan dengan perperangan antara bangsa, antar negara. Apakah
konflik Iran dan Israel akan menuju ke perang dunia ketiga? Bisa jadi iya, bisa jadi tidak. Perang dunia pertama diawali oleh Serbia berkonflik. Perang kedua oleh Polandia. Perang ketiga ini yang kita belum tahu. Tahun lalu kita lihat antara Palestina dengan Israel. Tanda-tanda. Sekarang Iran dengan Israel, di mana sekarang banyak negara-negara sekutu baik dari Israel, baik dari Iran telah menyampaikan pendapatnya, memberikan dukungan bantuan senjata. Iran dari negara Cina, Rusia, Israel jelas yang kita tahu dari Amerika. Tetapi Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, persoalannya bukan soal perang. Persoalannya adalah bagaimana sikap hati kita di hadapan Tuhan. Bagaimana pikiran kita melihat kejadian-kejadian saat ini. Itu yang terpenting. Akankah konflik mereka, negara-negara yang sedang berseteru, itu akan mengganggu negara kita, terlebih akan mengganggu cara pandang kita? Saya lihat Bapak Ibu di media sosial berita-berita mengenai Iran perang dengan Israel, Iran mengirim rudal ke Israel, banyak negara-negara yang mendukung dan lebih banyak juga negara-negara yang diam. Tetapi lebih anehnya, berita-berita mengenai peperangan antara Israel dan Iran, antara Israel dan Palestina, bangsa kita paling nomor satu mengkomentari. Luar biasa. Memang rakyat Indonesia ini, rakyat 62 ini paling luar biasa untuk mengkomentari urusan-urusan luar negeri, apalagi mengenai perang Israel dan Palestina, apalagi sekarang ini mengenai Iran membombardir Israel, mengirim rudal ratusan. Betapa senangnya warga 62 mendengar berita itu. Begitupun juga ada berita betapa sedihnya atau diam warga 62 mendengar Israel dibombardir. Saya merasa lucu dalam hati pikiran saya. Kenapa warga 62 selalu cepat menanggapi hal-hal seperti itu? Merasa terjolimi, merasa tersakiti. Tetapi yang lebih penting daripada itu, kita lupa bagaimana kita menyikapi hal-hal yang sedang terjadi di sana. Kita lebih senang menghina, menghujat antara mereka yang berkonflik, sampai kita lupa apa yang perlu kita butuhkan untuk hidup kita sehari-hari. Bagaimana kita bisa mengkomentari urusan rumah tangga orang lain, sementara rumah tangga kita pun belum baik-baik saja? Sungguh ironi bagi saya, sungguh lucu menurut saya. Bukan kita tidak peduli, tetapi janganlah berlebihan menanggapi persoalan konflik di luar negeri. Tidak ada gunanya buat kita secara pribadi. Begitupun juga bagaimana kita menyikapi agar hal itu tidak merembet menjadi perang dunia ketiga. Jika terjadi perang dunia ketiga, apa yang terjadi Bapak Ibu? Seperti firman tertulis di sini. Akan ada kelaparan dan gempa bumi di tempat-tempat. Kita bisa lihat bagaimana gajah digempur, di sana rakyatnya kelaparan, pengiriman kemanusiaan bantuan ditutup. Itulah sebabnya dampak dari perang itu sangat luar biasa. Jadi bagaimana caranya
kita menghindari persoalan-persoalan seperti itu. Itu sebabnya ada hubungan bilateral, diplomasi, bagaimana supaya ada solusi. Kita jangan ikut serta memanas-manasi, kita jangan ikut serta mendorong supaya konflik itu semakin memanas, tetapi setidaknya mari kita berdoa, mendoakan mereka supaya tidak terjadi lebih besar dampaknya. Karena kalau itu terjadi, kita juga yang sangat rugi. Kita juga yang akan turut serta menderita jika konflik itu melebar sampai terjadi perang dunia ketiga. Tapi bukan itu tujuannya. Tetapi yang terpenting adalah bagaimana sikap kita menghadapi segala suatu persoalan. Bagaimana cara kita menanggapi masalah-masalah yang terjadi. Itulah yang Tuhan inginkan untuk kita. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus atas kasih karunia-Mu, firman-Mu hari ini yang mengajarkan kami bagaimana menyikapi apa yang terjadi saat ini, supaya hidup kami tetap berkenan, hidup kami tetap layak di hadapan-Mu Tuhan. Terima kasih, dalam nama Tuhan Yesus kami berucap syukur. Haleluya, amin. Kita sambut dengan penutup firman Tuhan. Kita nyanyikan lagu Ya Tuhan tiap jam. Ya Tuhan tiap jam. Ya Tuhan tiap jam ku memerlukan-Mu. Engkaulah yang memberi sejahtera penuh setiap jam. Ya Tuhan, Dikau ku perlukan. Ku datang Juru Selamat, berkatilah. Ya Tuhan tiap jam dampingi hamba-Mu. Jikalau Kau tetap penyang penggodaku setiap jam. Ya Tuhan, Dikau ku perlukan. Ku datang Juru Selamat, berkatilah. Mari kita tundukkan kepala, kita berdoa. Terima kasih Bapa yang baik, Bapa yang kami puji sembah. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah memuji, memuliakan nama-Mu dan mendengar firman-Mu. Tuhan, terimalah pujian penyembahan yang kami berikan pada hari ini. Dan jadilah sesuai dengan kehendak-Mu. Biarlah firman-Mu boleh bertumbuh di hati dan pikiran kami, di pribadi kami, supaya kami mengerti apa yang menjadi kehendak Tuhan di dalam hidup kami. Ajari kami Tuhan di setiap waktu, setiap perjalanan, di setiap apa yang kami kerjakan. Kami tahu kami tidak dapat berjalan sendiri tanpa-Mu, karena Roh Kudus mulai yang akan menolong kami. Kami percaya, imani segala sesuatunya, dan kami tutup dengan doa yang Tuhan Yesus ajarkan kepada kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga.
Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan, kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, ku berterima kasih. Amin. Puji Tuhan, penyembahan pujian hari ini selesai. Jangan lupa di-share, dibagikan supaya banyak saudara-saudara kita yang menonton channel YouTube ini bersama-sama kita meluangkan waktu untuk memuji, memuliakan Tuhan. Sampai jumpa, Tuhan Yesus memberkati.